warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa salli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kumaha damang sadayana dak remak kabarakati kabar saja. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan ta'lim kita, bisa thalabul ilmi bersama, bisa silaturahmi di masjid yang di mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas insyaallah syurutul qudwah, syarat-syarat menjadi makmum. Ada sebuah hadis yang sangat populer, bahkan kita semuanya insyaallah hafal. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan pahala 27 derajat. Jadi kalau ibu salat sendirian hanya mendapatkan 1, bisa mendapatkan 27 apabila sholatnya dikerjakan secara berjamaah. Di dalam kitab Qurratun Nasihin dikatakan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, yang pertama akan dilihat oleh Allah adalah imamnya, Bu. Kalau imamnya khusyuk, sholatnya benar, maka Allah akan memberikan 27 derajat. Tetapi kalau imamnya itu tidak khusyuk, maka Allah tetap akan memberikan 27 derajat dengan melihat makmumnya. Dari sekian puluh makmum, ada enggak yang khusyuk, yang benar sholatnya kepada Allah? Kalau ternyata ada, bisa 27 derajat, 27 derajat pun akan diberikan oleh Allah. Kalau seandainya di mushola, di masjid itu imamnya tidak ada yang khusyuk, makmumnya tidak ada yang khusyuk, kira-kira masih diberikan pahala 27 derajat enggak oleh Allah? Diberikan tidak? Bisa 27 derajat, 27 derajat pun akan diberikan oleh Allah, melihat bukan kekhusyuan imamnya, bukan kekhusyuan makmumnya, tetapi melihat perkumpulannya. Rugi nggak, Bu? Berjamaah sering tidak? Minimal sholat berjamaah itu 2 orang, suami istri, atau ibu dengan anak ibu yang perempuan, atau anak laki-laki ibu, kemudian ibu makmumnya. Kalau anak ibu sudah sah melaksanakan sholat, kalau belum disunat, jangan coba-coba dijadikan imam, ya. Paham, Bu? Bahkan ibu, di dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan, ibu itu ketika melaksanakan sholat berjamaah, bukan hanya 27 derajat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan lebih lagi pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila yang pertama, bapak ibu datang ke masjid, datang ke mushola sebelum waktunya tiba. Bu, sering sholat ke mushola dan masjid sebelum waktunya tiba? Atau nunggu adzan dulu? Atau jangan-jangan nunggu iqomah dulu? Oh enggak, iqomah ini ternyata soundnya rusak. Pak Abdullah sering, Pak Abdullah sebelum adzan atau sesudah adzan, Pak Abdullah?
Kalau habis salat tinggal nunggu sandal yang ketinggalan Pak Abdullah. Ya. Kalau Pak RT insya Allah sering Pak? Sering datang awal atau sering telat? Ya. Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkahnya itu diangkat derajatnya oleh Allah. Langkah berikutnya menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan syarat yang pertama, ibu datang ke masjid ke mushola sebelum waktunya tiba. Bahkan Hasan Al-Basri diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi waliullah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ibadahnya yang luar biasa, tetapi Allah melihat karena beliau sering datang ke masjid sebelum waktunya tiba. Makanya Ustadz Abdullah sudah menjadi wali murid, wali band. Karena kenapa? Datangnya sebelum waktu sholat tiba, Bu. Merindukan datangnya waktu sholat. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, langkah kita mengangkat derajat kita, langkah kita menghapus dosa-dosa kita dengan syarat punya wudhu terlebih dahulu sebelum datang ke masjid. Wah, di masjid mah tempat wudhunya enak. Saya sholat di masjid plus ambil wudhu di masjid, beda lagi nanti pahalanya. Sholat di mana, Bu? Di ambil wudhu sebelumnya di rumah. Yang ketiga, bahkan oleh Allah bukan hanya diangkat derajatnya, bukan hanya menghapus dosa-dosa kita. Apabila ketika kita datang sebelum masuk waktu sholat, punya wudhu terlebih dahulu, ibu masuk pertama kali ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, maka 27 derajat sudah diberikan oleh Allah, padahal sholatnya belum dilaksanakan. Pingin nggak, Bu? Sholatnya misalnya ibu datang jam 3:30, sholat subuh jam 4:15, gitu ya. Sudah subuh, ibu sudah dapat 27 derajat. Bahkan bukan hanya itu saja, kata Rasulullah SAW, malaikat yang ada di dalam masjid tersebut, malaikat yang ada di mushola tersebut mendoakan kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan dan fulanah ini ya Allah. Barangkali selama ini punya dosa kepadamu ya Allah, punya dosa kepada keluarganya ya Allah, punya dosa kepada saudara-saudaranya ya Allah. Luar biasa tidak, Bu? Dengan syarat jangan sampai menyakiti saudara-saudaranya selama berada di masjid itu. Nanti ada yang tidur situ seltek kopeng. Seltek. Sekarang udah banyak kosakata Maduranya sih, Bu, ya. Seltek kopeng. Kemudian dia marah, pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Atau misalnya ketika ke masjid ternyata bersamaan dengan tetangganya yang sudah 1 tahun nggak bayar hutang, tiba-tiba marah, maneh sampean kayak dicari-cari malam di sini ya. Akhirnya pahalanya tidak jadi diberikan oleh Allah. Kesimpulannya, bukan hanya 27 derajat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, langkah kita diangkat derajatnya, menggugurkan dosa. 27 derajat sudah diberikan padahal sholatnya belum dilaksanakan, diminta ampunkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi datang sebelum waktu sholat. Yang kedua, punya wudhu sebelum ke masjid atau ke mushola. Yang ketiga, jangan menyakitin saudara-saudara kita yang ada di masjid. Siap gak, Bu? Insya Allah. Di samping itu juga berjemaah kitanya harus benar. Makanya pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah surutul qudwati ahada asyarah. Faslun surutul qudwati ahada asyarah. Kita bersama-sama. Surutul qudwati ahada asyarah. Alla ya'lamah butlana salati imamihi bihadathin
aw ghairihi. Syurutul qudwati, syarat-syarat menjadi makmum, ahada asyarah, ada 11. Alla ya'lamah, 1, makmum tidak boleh mengetahui butlana salati imamihi, batalnya salatnya imam, bihadasin, disebabkan hadas, au ghairihi, atau selainnya hadas. Jadi kalau ibu menjadi makmum di rumah, menjadi makmum di masjid, di musholla, syarat yang pertama tidak boleh mengetahui batalnya imam, baik itu karena hadas atau yang lainnya. Misalnya begini, ibu menjadi makmum, wah ini makan yang menjadi imam itu Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu menyentuh kepada istrinya nggak batal, padahal menurut kita menyentuh istri itu waduh, ini tak benar sholat kita nih. Nah, kalau begitu imam ini berarti sholatnya barusan itu tak punya wudhu karena sudah batal menyentuh istrinya, saya ngelihat sendiri. Nah, itu tak boleh seperti itu, Bu. Atau disebabkan karena hadas. Jadi ketika ibu melaksanakan sholat, kemudian tiba-tiba ngelihat sarungnya imam itu ada lubangnya kena rokok surya, ya, bukan Marlboro tapi kena surya, ya. Ustaz Abdullah, apa Ustaz? Tabako mahal, Bu, 100.000 dikurangin nolnya 1, ya. Bolong di situ, lihatan dari belakang, aduh bapak dalam hatinya, aduh bapak nih batal sholatnya, ini bolong tuh sarungnya. Itu, Bu, berarti ibu sudah nggak sah sholat berjamaahnya, paham, Bu? Atau ketika sujud, ketika di tumitnya kelihatan, di tumitnya kok ada Pak Hajinya, ada tek cicaknya, tapi ibu adem-adem saja nggak ngasih tahu, batal atau tidak berjamaahnya? Batal, nggak sah berjamaahnya, paham, Bu? Jadi apapun yang bisa menyebabkan batalnya imam tidak boleh tahu seorang makmum. Kalau ternyata sudah 2 rakaat mengetahui ternyata imamnya itu menginjak tek cicak, bagaimana, Bu? Yang harus kita lakukan? Mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Kenapa? Karena menurut kita imam itu sudah paham, Bu? Masya Allah. Wa alla ya'taqidah wujub qada'iha alaihi, wa alla ya'taqidah, dan 2, seorang makmum tidak meyakini wajib qada'nya imam. Jadi ketika kita menjadi makmum tidak boleh mempunyai prasangka bahwa sholatnya imam ini wajib diqadha. Misalnya begini, saya tahu bahwa imam di masjid yang saya menjadi makmum itu tadi bertayamum karena tidak ada air. Tiba-tiba kita punya prasangka, oh iya, tetangga masjid itu kemarin punya air 1 drum yang diperbolehkan bagi jemaah untuk ambil wudhu di situ. Aku lupa barusan gak ngasih tahu imam. Nah, nanti kalau sudah mempunyai prasangka seperti itu, punya don seperti itu, kan tentu dia harus qadha sholatnya, betul tidak? Karena waktu masih panjang. Maka di waktu itu pun ibu sudah tidak sah menjadi makmumnya. Jadi jangan sampai mempunyai prasangka, wah ini sudah hujan nih, wah nanti harus qadha nih. Jangan terlalu banyak pikiran. Yang penting menjadi makmum saja, seperti itu. Paham? Jadi alla ya'taqidah wujubah qada'iha alaihi, wa alla yakuna makmuman, dan yang ketiga, seorang imam tidak boleh menjadi makmum.
Biasanya ibu ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di musola, itu kadang-kadang menjadi makmum masbuk yang tertinggal 1 rakaat, betul tidak? Tertinggal 2 rakaat. Kemudian kita ingin bermakmum kepada orang yang masbuk juga, karena imam yang pertama itu sudah selesai. Akhirnya kita sudah memberikan isyarat dengan nyoleknya. Nyolek biasanya Bu ya. Kasih tahu saja. Bukan kalak pengkipeng, akhirnya kalak pengkipeng langsung tarik sama santri biasanya ya. Tarik di belakang itu. Saya mau jadi makmum. Memberikan isyarat, kemudian bahwa kita ingin menjadi makmum. Kalau ternyata imamnya itu menjadi makmum bagi temannya yang ada di depannya, maka tidak sah, karena akan berantai. Kita bermakmum kepada orang yang menjadi makmum. Harusnya kita bermakmum kepada orang yang ada di depannya itu. Paham Bu? Ini sering terjadi, biasanya suka nyolek-nyolek di belakang, nyolek-nyolek padahal dia masih bermakmum kepada yang di depannya. Jadi wa alla yakuna makmuman wala ummiyan. Dan yang nomor 4, wala ummiyan, imam tidak boleh bodoh. Di sini dikatakan ayyakuna imamul qari'i ummiyan fala yasihu iktida'uhu bihi amkana ta'allumu awwalan. Jadi tidak boleh bermakmum kepada imam yang ummi. Ummi itu tidak bisa apa-apa. Misalnya baru masuk Islam, Al-Fatihahnya belum begitu fasih, sangat pede untuk menjadi imam. Kita menjadi makmum, kemudian imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Roknya sudah dibaca ghin, kemudian dotnya meletus. Ibu menjadi makmum, sah atau tidak? Tidak sah. Jadi harus mencari aqra'uhum, kata Rasulullah. Carilah imam yang fasih bacaannya, carilah imam yang banyak hafalan Al-Qur'annya, carilah imam yang banyak paham ilmu fikih, paham ilmu agama. Jadi kalau ternyata di situ tidak ada, hanya yang setara dengan kita, carilah mereka yang lebih tua. Misalnya ada Pak Mahuri dengan Pak Abdullah, ini hafalannya sama, juz 30 misalnya gitu ya. Juz 30 juz Pak Mahuri. Sama-sama juz 30. Siapa kira-kira yang lebih pantas menjadi imam? Maka yang berhak adalah Pak RT, Pak Mahuri. Kenapa? Karena beliau lebih tua. Kalau ternyata Pak Abdullah hafalannya lebih banyak, lebih fasih, meskipun Pak Mahuri ini lebih sepuh, lebih tua, tetap yang lebih utama adalah Pak Abdullah. Paham? Insya Allah. Wa alla yataqaddama alaihi fil mawqifi wa alla yataqaddama. Dan 5, seorang makmum tidak boleh mendahului imam fil mauqifi, dalam tempat. Jadi kalau yang namanya imam yang diikutin itu harus ada di depan, makmum itu harus ada di belakang. Tetapi sunnahnya Bapak Ibu, kalau ternyata yang menjadi makmum itu hanya satu saja, maka disunnahkan agak dempet, betul tidak? Jadi agak berdempetan, agak berdekatan. Tapi posisi kakinya itu lebih dahulu imam. Tapi kadang-kadang mereka ingin mendapatkan kesunahan, mereka dempet-dempetan, akhirnya makmumnya itu lebih mendahului imamnya. Sah atau tidak? Enggak sah. Atau ada di musola tertentu, masjid tertentu, ketika diukur oleh Kementerian Agama, bagian dimas itu ya, kan bagian untuk mengukur kiblat. Ketika diukur masjid ini ternyata tidak menghadap kiblat, ya, tidak menghadap kiblat, sehingga imam itu harus miring ke kanan. Nah, misalnya kan imam kan harus miring begini kan, sementara karpetnya masih begini. Kalau ditarik begini, yang sebelah sini
Itu artinya tumitnya imam itu dengan tumitnya makmum yang ada di sebelah kanan itu lebih dahulu makmum yang sebelah kanan. Nah, yang seperti itu sering terjadi di musala-musala ataupun masjid. Jadi yang sebelah kanan itu tidak sah karena kakinya lebih mendahului imam. Makanya kalau imamnya agak miring, ya karpet pun juga diusahakan agak miring. Seperti itu. Paham, Bu? Masya Allah. Wa ayya'lamah intiqalati imamihi. Dan 6, seorang makmum harus mengetahui perpindahan imamnya. Jadi kalau kita menjadi makmum harus mengetahui perpindahan rukun satu kepada rukun yang lainnya. Jangan sampai sering pernah terjadi di pondok itu, suruh jadi imam ustadz baru, ya, ustadz baru tak pengalaman, akhirnya suruh sholat maghrib atau sholat isya itu bacanya tak nyaring, Bu. Akhirnya sudah sujud, santri putri masih menunggu, ternyata sudah sujud duluan dia. Artinya kalau begitu kan sudah apa? Ketinggalan 2 rukun. Kalau ketinggalan 2 rukun kata kemarin 2 minggu yang lalu itu dapat membatalkan sholat kita. Maka minimal harus pakai mic kalau suaranya tak nyaring. Allahu Akbar, kan gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau di Mekah, kalau di Madinah, bahkan di Masjid Istiqlal Jakarta itu ada suara kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Jadi kedengaran, jadi makmum itu tahu kalau ini perpindahan rukun satu kepada rukun yang lain. Jangan sampai ketika Allah Akbar, tahu-taunya bunyi kaki udah ke lantai seperti itu. Paham, Bu? Seorang makmum harus mengetahui perpindahan imam. Wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi 300 dira'in taqriban. Dan yang nomor 7, imam dan makmum harus berkumpul di masjid atau perkiraan 300 dirham. Jadi yang nomor 7 ini, Bu, seorang makmum dengan seorang imam itu diusahakan dalam satu majelis. Kalau di musola ya berarti berada dalam satu musola. Kalau di masjid berarti ada dalam satu masjid. Kecuali kalau masjidnya penuh. Ini kalau masjidnya penuh, kalau ibu sudah pernah haji, sudah pernah umroh, itu kan di Masjidil Haram itu suka penuh kan? Akhirnya banyak orang-orang itu sholat di depan hotelnya. Sama nggak ngelihat seperti itu? Orang sholatnya di Masjidil Haram sudah penuh, akhirnya yang lambat itu berada di luar masing-masing, nyambung seperti itu. Itu boleh. Dengan syarat, Bu, fi thalathi mi'ati dira'in, 300 dirok. Satu diroknya itu seperti ini. Jadi sini sampai sini. Kalau 1 meter kan sampai sini. Jadi segini, ini 1 dirok. Jadi kalau di sini misalnya Pak Abdullah menjadi imam, kemudian makmumnya di rumah itu, ini kan rumah sana, rumah kedua misalnya, sah atau tidak? Kalau selama ini masih 300 dirok perkiraan, 1, 2, 3, 4, sah atau tidak? Sah. Makanya di Masjidil Haram, kemudian di sini ada hotel A, ada hotel B, mereka cuma di kamarnya, di luar kamarnya itu di bawah, mereka menjadi makmum sah. Karena perkiraannya itu batasnya 300 dirham. Dengan syarat tidak boleh tertutup. Apa, Bu? Kalau misalnya mushola ini tertutup pintunya, kemudian sholat di rumah sana, dan di rumah itu juga dikunci pintunya, nggak sah sholat. Paham, Bu? Harus terbuka. Atau misalnya ibu sedang sakit di kamar ingin bermakmum kepada suami ibu,
imamnya di ruang tamu, ibu berada di dalam kah? Kalau selama itu pintunya itu terbuka, sah hukumnya. Paham? Tetapi tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah karena kesempurnaan itu kan harus rapat, harus dekatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau berbicara sah, hukumnya sah-sah saja. Batasnya berapa tadi? 300 satu dirapnya. Paham Bu? Jangan sampai nanti pulang-pulang ada sholat masjid di sini, sholatnya di rumah sana terbuka, sah hukumnya. Ya, atau misalnya di sana, misalnya Ramadan kan suka penuh kan, sholat tarawih. Tiba-tiba ibu yang punya rumah itu dari sana, sholatnya di sana, sah hukumnya. Tapi nanti jangan sholat di sana ya. Kalau di sini masih muat, sholatnya di musola ini. Cuman berbicara sah. Wa ayyan wiyah al-qudwatah awil jama'atah. Dan yang nomor 8, seorang makmum harus berniat menjadi makmum atau berjamaah. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman fardhan lillahi ta'ala. Jadi harus ada kata makmuman. Kalau imam harus menjadi kata imaman atau jama'atan. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati jama'atan fardhan lillahi ta'ala. Dalam hatinya, saya niat sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat, wajib karena menjadi makmum, wajib karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ibu hanya berada di dalam masjid bersama imam, hanya berada di dalam musola bersama imam, tetapi tidak diniatin jamaah, tidak diniatin menjadi makmum, maka tidak akan mendapatkan fadilah berjamaah. Paham Bu? Jadi sama malaikat dihitungnya ibu sholat sendirian. Wa ayyatawafiqah nadmu salatihima. Seorang makmum harus sama rangkaian sholatnya dengan imam. Maksudnya ibu menjadi makmum kepada imam yang sholatnya gerakannya sama, meskipun berbeda rakaatnya. Setelah berdiri kemudian ruku, setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal baru sujud. Gerakannya minimal sama seperti itu. Jadi kalau ibu bermakmum, misalnya ibu melaksanakan sholat duhur, bermakmum kepada orang yang sholat sunat, sah tidak? Bu, sah atau tidak? Hukumnya sah saja karena gerakannya sama. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Yang tidak diperbolehkan itu kalau gerakannya tak sama. Sholat gerhana sama atau tidak? Sholat gerhana sama atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena di sana setelah berdiri, ruku, berdiri lagi kan? Ruku kembali, baru nanti i'tidal sujud. Itu artinya tidak ada kesamaan. Kalau tidak ada kesamaan, maka hukumnya tidak sah. Kalau ibu misalnya bermakmum kepada orang yang sholat qadha, sah atau tidak? Sah. Kalau sholat qadhanya wajib. Misalnya saya bermakmum kepada Pak Abdullah yang sholat zuhur, saya qadhaan sholat asar, misalnya sama-sama 4, gerakannya sama, itu hukumnya sah-sah saja. Ini di dalam syarahnya seperti itu. Selama ini kan kita berpikiran ya kalau duhur, asar. Kalau wajib bermakmum kepada yang wajib, kalau bermakmum kepada tak wajib ya tak usah, seperti itu. Di sini dikatakan hukumnya boleh-boleh saja, yang terpenting runtutannya, rangkaian sholatnya sama. Paham Bu? Insyaallah. Wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Dan yang 9, harus tidak apa bahasa Indonesianya ya?
ora nolayani dari nawang Jawa niku wa alla yukhalifahu lan yento ora nolayani sapa makmum hu ing imam fi sunnatin fahisatin ing dalam sunat kang banget al mukhalafati kang olehe nolayani. Paham Bu? Ini kalau Ibu Nyai ini dipaham ya. Yang nomor 9 itu seorang makmum tidak boleh berbeda dalam sunat yang dilakukan oleh imam yang berbeda. Misalnya begini, ketika kita bermakmum subuh misalnya, kita bermakmum subuh, sementara imamnya jarang pakai kunut, Ibu sering pakai kunut, kira-kira Ibu langsung sujud atau gimana? Bu, misalnya Ibu nih pergi ke Jakarta, sholat di masjidnya Muhammadiyah, kan tak ada kunutnya kan? Sementara kita meyakini kunut itu tetap disunatkan karena masuk sunnah ad. Ibu apakah langsung sujud atau kunut sendiri? Kunut sendiri atau gimana? Atau langsung sujud ngikutin imam? Harusnya ngikutin imam langsung sujud. Karena kita akan ngikutin kepada imam yang tak pakai kunut. Bahkan di dalam syarahnya ini dikatakan kalau ibu misalnya menjadi makmum, ternyata makmumnya itu lupa sunat aba'at, yaitu tahiyat awal. Ibu kan biasanya ketuk gini kan? Dikiranya sama imamnya siapa anak main apa namanya? Main tepuk tangan tunggal. Tepuk tangan tunggal. Kayak gitu kan, tepuk pramuka. Kayak gitu ya. Dikiranya anak-anak latihan pramuka. Tetap saja langsung Allah langsungan. Kira-kira ibu langsung masuk ke rakaat ketiga atau tahiyat awal sendiri? Tahiyat awal sendiri atau langsung ngikutin imam tinggalin? Harusnya ngikut imam. Karena itu sunnatun fahisatun al-mukhalafah. Tetap kita harus ikut. Nanti imam itu suka sadar di tahiyat akhir. Loh kok saya nggak ada tahiyat awalnya barusan? Nanti tinggal sujud sahwi di akhir. Jangan langsung memberhentikan sholatnya. Wah, bener sholat ini imam nih, paling ini habis tengkaran dengan istrinya nih. Rakaat kedua nggak ada tahiyat awalnya. Tetap harus ikut. Meskipun kita bermakmum subuh kepada orang yang tak pakai kunut atau yang tak pakai kunut bermakmum kepada yang pakai kunut, harus ngikutin. Paham Bu? Jangan sujud sendiri. Wah, imamnya tidak benar nih pakai kunut, padahal kunut itu kan disunahkannya ketika ada peperangan. Ini tak baca hadis, padahal yang dia baca hanya satu hadis kan gitu ya. Sementara Imam Syafi'i ketika bermakmum kepada Imam Maliki bermakmum kepada Imam Syafi'i sama menghargai pendapatnya. Paham Bu? Dulu saya pernah juga ketika masih senawiyah itu bermakmum di masjid Muhammadiyah. Akhirnya ketika Allahu Akbar mau kunut, ternyata imamnya tak kunut. Ini tak bener, tak sah sholatnya. Langsung saya pulang. Ya, karena saya tak paham. Padahal harusnya tak pakai kunut, juga ngikutin imam. Begitupun pula ketika makmumnya jarang melaksanakan kunut, imamnya kunut, harusnya ngikutin kunut seperti itu. Paham Bu? Insya Allah. Wa ayyutabi'ahu. Dan yang 11, seorang makmum mengikuti imamnya. Jadi seorang makmum itu harus mengikuti imamnya ketika Allahu Akbar, ngikutin kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Artinya kalau yang awal kerjakan awal, kalau yang akhir kerjakan di akhir. Kalau makmum harusnya mengikuti imam dulu baru makmum. Apabila bersamaan maka bisa menyebabkan haram dan membatalkan sholatnya. Kalau berbarengannya itu berupa takbiratul ihram. Misalnya Allah berbarengan ke imam. Ini kan biasanya sholat tarawih itu mau kedua, mau ketiga, mau keempat itu kan ingin cepet-cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akhirnya bersamaan dengan yang makmum di belakang. Sah atau tidak Bu? Tidak sah.
Ada kalanya bersamaan dengan imam itu dapat membatalkan sholat, ada kalanya hukumnya sunnah apabila mengucapkan amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam dan makmum bersamaan kan? Amin, bukan ngikutin tapi bersamaan. Itu hukumnya sunnah. Ada kalanya hukumnya menjadi makruh. Ini ibu biasanya ketika imam itu sujudnya agak lama, biasanya di sujud terakhir itu kan berdoa, betul tidak? Doa yang mustajabah adalah doa yang dibaca di sujud terakhir. Ketika sujud terakhir agak lama, kemudian kita duluan belum kita langsung tahiyat akhir. Itu hukumnya makruh. Tetapi kalau sampai mendahului imam gerakannya 2 kali kemarin ya, 2 rukun kan, maka bisa menyebabkan batalnya sholat. Misalnya ketika sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, duluan saya, biarin lah. Kemudian berpikiran, ya barusan duluan saya bangunnya, berarti duluan saya harusnya yang kedua nih. Sujud lagi, berarti berapa bu? 2 rukun. Kalau sudah 2 rukun, batal atau tidak? Atau terlambat 2 rukun dari imam. Kayak kemarin tuh, biasanya kalau di pondok kan suka lari-lari. Imam tuh biasanya pas baca alam nasyrah laka sadrak, lari. Udah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal Allahumma hadina fi man hada. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sah atau tidak bu? Sah atau tidak? Tak sah. Kenapa? Karena sudah terlambat 2 rukun. Ya rukun yang pertama apa? Itu kan apa namanya? Ruku 1 kan? Yang kedua tidak, sementara dia sudah masuk kunut kan, artinya tidak sah. Ini banyak santri putri. Padahal di dalam hadis itu ibu, kalau kita menjadi makmum dan kita terlambat 1 rakaat ataupun 2 rakaat, jangan tergesa-gesa kata Rasulullah. Harusnya nggak usah lari-lari, santai weh. Kalaupun tertinggal nanti tinggal menjadi makmum mas. Bu, kalau ternyata sudah selesai, nanti kan ada lagi misalnya yang tertinggal tuh, kita baru ngomong kepada saya. Kenapa kata Rasulullah SAW jangan tergesa-gesa, jangan berlari-lari untuk mengejar berjamaah, karena dikhawatirkan nanti ngos-ngosan kemudian khusyuknya hilang. Paham bu? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kan beda lagi. Sementara sholat itu kan bukan itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Paham ya? Makanya sekali lagi, wa ayyutabi'ahu, makmum itu mengikuti imam, kemudian diikutin imam, kemudian diikutin. Ada kalanya haram berbarengan, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah. Paham bu? Insya Allah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan tentang syurutul qudwah, syarat-syarat menjadi makmum. Mudah-mudahan ketika kita menjadi makmum, salat kita nanti menjadi semakin baik, berjemaah kita dihitung oleh Allah, dan kita mendapatkan 27 derajat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Yang mau bertanya ada? Silakan. Ketika kita sedang ngerawat anak, menjadi makmum suami kita yang ada di ruang tamu,
Iya. Kalau cuman berdua disunahkannya itu agak berdempetan, Bu. Jadi ibu misalnya menjadi imam, punya menantu yang mu'alaf misalnya kan. Yang mu'alaf pun ataupun tidak mu'alaf sama saja. Ya, sunnahnya kalau cuma berdua agak berdempetan sebelah kanan. Ya. Untuk bacaannya kalau ibu sholatnya duhur, asar, di sana tak usah dinyaringkan. Hanya ketika takbirnya saja. Allahu Akbar. Ya. Sementara ibu yang diwajibkan itu adalah bacaan ibu itu bisa terdengar oleh ibu sendiri. Habu. Nah, kalau ternyata kita ingin mengajarkan menentu yang baru masuk Islam, yang Al-Fatihahnya kurang hafal, boleh dengan tujuan membimbing. Karena ketika kita nyaringkan sebenarnya tidak membatalkan sholat, cuman hukumnya makruh. Tetapi bagi yang mu'alaf pun tidak harus mengikuti 100% muslim-muslimah yang sholatnya sudah sempurna. Sambil belajar, bisanya dia sampai di mana? Ya sampai di situ saja. Misalnya menantunya itu baru masuk Islam, baru hafal 3 ayat. Ya udah 3 ayat aja. Besok 4 ayat, besok 5 ayat. Jadi diajarkan nanti. Tidak harus mengikuti 100%. Kenapa? Yassiru wala tu'assiru. Islam itu sebenarnya mudah. Jangan persulit. Kalaupun misalnya nggak bisa baca Al-Fatihah dan surat, cukup zikir saja. Boleh, zikir yang dia mau. Seperti itu. Dan saya tegaskan lagi, ketika kita bermakmum dengan menantu yang mu'alaf, ya kalau bisa dan ternyata makmum mu'alafnya itu sudah hafal bacaannya, tetap yang dinyaringkan itu hanya maghrib, isya dan subuh. Duhur, asar tetap tidak dinyaringkan. Tapi disunahkan kalau cuma 2 orang, 3 orang itu agak dempet. Agak dempet. Kalau 2 itu kan di sebelah kan, kanan. Kalau 3 kanan dan kiri. Kalau sudah lebih dari 2, itu nanti dia akan ke belakang dan seperti halnya pada umumnya. Paham, Bu? Itu maksudnya atau bukan? Coba jelaskan. Apa maksudnya? Maksudnya itu atau bukan? Itu atau bukan? Coba. Ya semampunya saja. Kalau masih cuman itu yang bisa itu. Karena bacaan yang wajib dalam sholat itu hanya Al-Fatihah. Bacaan surah itu hukumnya Nah, tak dibaca nggak apa-apa. Ketika ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi rabbana walakal hamdu, subhana rabbiyal azim wa bihamdi rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu tidak wajib bacaan. Hukumnya sunnah. Kalau ibu misalnya hafal yang Al-Fatihah, baca aja niat, saya niat sholat duhur wajib karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar, diam saja. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah tidak? Sah. Kalaupun misalnya yang lain malas, nggak apa-apa, sah juga. Kenapa? Karena memang tak wajib, tapi hukumnya Nah, kalau ingin mendapatkan pahala lebih, maka baca. Karena biar sempurna. Rakaat pertama Al-Fatihah dengan surah. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dengan surah. Rakaat ketiga, rakaat keempat cukup Al-Fatihah. Yang wajib hanya 2, Al-Fatihah dengan tahiyat akhir. Tahiyat awal itu juga tak wajib, tapi sunnah kalau ditinggalkan wajib sujud sah. Paham ya? Nah, kalau ternyata ibu misalnya melaksanakan sholat sendiri di rumah, kemudian mertua keburu datang sementara sholat itu masih ada waktunya, maka boleh i'adah. Boleh apa, Bu? I'adah atau mu'adah, diulang. Jadi misalnya ibu, barusan saya jam 12:30 sholat duhur, Bu. Ibu kan datangnya sekarang kan baru jam 1. Jadi saya ingin bermakmum ibu sekarang, boleh atau tidak? Boleh hukum. Sholat mu'adah, sholat mengulang itu hukumnya boleh dengan tujuan karena mengharapkan fadilah sholat yang lebih. Tadi kan dapat 1. Kalau sholat dengan mertua berjemaah lagi, nanti dapat berapa? 20 tuh.
Atau misalnya mertuanya itu sudah selesai tadi di warung atau di kantor atau di masjid luar. Ketika pulang di rumah kata menantunya, ibu sudah sholat duhur belum? Sudah tadi di luar saya. Padahal saya ingin berjemaah, ibu apa ya, ibu mah? Biasanya begitu ya. Ibu enggak apa-apa sholat lagi. Tujuannya apa? Agar menantu itu mendapatkan pahala 27 derajat. Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Sudah selesai melaksanakan sholat, kemudian ada sahabat datang. Kemudian dia sholat sendirian. Ditanyakan Rasulullah, sholat apa kamu barusan? Sholat subuh ya Rasul, kenapa sendirian? Karena yang lain sudah selesai melaksanakan sholat ya Rasul. Akhirnya apa? Sahabat yang ada di masjid itu diminta untuk sholat lagi menemani si fulan itu. Padahal sudah sholat. Itu namanya sholat mu'adah. Jadi saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, menjadi imam atau menjadi makmum, mengulang karena Allah. Boleh. Nah kalau ibu tidak fasih dibandingkan dengan menantu yang lebih nggak fasih, boleh. Yang nggak boleh itu kalau ibu nggak fasih menjadi imamnya ibu Sumirah, misalnya begitu. Nah itu kurang. Tapi kalau sama-sama nggak fasihnya, nggak jadi masalah. Kalau ternyata ibu dengan menantu sama-sama tidak fasih, tetapi ibu lebih tua, ibu lebih utama. Paham ya? Ada lagi? Cekap? Cukup? Ada lagi? Enggak? Terus kita melihat orang yang lagi sholat, waktu sujud di kakinya ada sejadah. Apa yang harus kita lakukan untuk yang tadi apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi makmum melihat kakinya imam ada tai cicaknya? Maka ketika ibu melihat kakinya imam itu ada tai cicaknya, ibu langsung rubah niatnya. Ya Allah, aku sholat sendirian saja. Bahasa fikihnya mufaraqah. Jadi kalau ibu tetap, biarin aja saya pura-pura nggak tahu, batal bu. Paham bu? Jadi kalau seperti itu ibu langsung niat mufaraqah, memisahkan diri. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datangin imamnya. Mohon maaf bapak, mohon maaf ibu, di kakinya ada tak cicaknya. Astagfirullahaladzim. Mengulang sholat lagi nanti. Kalau ibu malu, biarin weh, urusan Allah dia dengan dia. Dosa ibu. Dosa karena tahu, pura-pura tidak tahu dan tidak ngasih tahu. Paham semuanya? Ada lagi? Cukup? Cukup? Iya, Ustaz Seniran ada. Satu lagi. Kalau dalam sholat subuh, ketika kunut imamnya itu baca Allah Mahdina misalnya, baca Allah Mahdini gitu, gimana kayak hukumnya? Iya, enggak jadi masalah. Kan kita mengaminkan, mendoakan saudara kita kan. Allahumma ya Allah, Allah ihdini, berikanlah aku petunjuk. Kan kita mendoakan saudara kita yang muslim juga enggak jadi masalah. Amin, enggak apa-apa. Tetapi idealnya seorang imam, makanya syarat menjadi imam itu harus faqih dalam bidang agama, harus paham dalam bidang agama. Maksudnya apa? Kalau berdoa dalam keadaan menjadi makmum, doakan semuanya. Allahumma hdina kan jadi kami. Kalau Allahumma hdini kan berikanlah aku petunjuk. Kalau Allahumma hdina berikanlah kami petunjuk. Nah sementara kalau ada imam yang Allahumma hdini hanya berdoa untuk sendirinya, ibu mengucapkan amin, boleh. Boleh tak? Amin pun juga boleh. Oh ini sholat doa sendiri, udah aku doa sendiri juga boleh. Nah jaraknya juga Kiai kan, yang saya tahu tuh kalau perempuan sama perempuan imam makmum yang berdempetan tadi ya. Kalau sama suami atau bukan suami misalnya orang lain yang jadi imamnya gitu, jaraknya. Ya. Kalau ini kan sudah sah ya, suami istri sudah sah, itu nggak no problem, tetap disunahkan berdempetan. Kecuali kalau bukan suami istri, itu memang harus ada hail ya, ada penghalang, pembatas. Tapi kalau suami istri nggak jadi masalah.
satu lagi. Ya. Biasanya kita udah sholat, terus ada yang mau jadi makmum. Mungkin orang itu kan kurang ngerti gitu ya. Ya terus aja beber sejadah gitu samping kita, apa itu sah imam makmumnya gitu. Kita selaku yang sudah paham, ini kan biasanya ada yang nyolek, ada yang tidak. Ya, kalau yang udah paham kan nyolek. Kalau berarti kita mau jadi imamnya dia kan, kita langsung rubah niat, ya Allah aku sholatnya menjadi imam. Tapi ada kalanya tiba-tiba langsung ngampar sejadah di samping, dia ngikutin kita. Nah kalau kita yakin, wah ini berarti bermakmum pada saya, kita langsung niat menjadi imam. Tapi kalau kita tak niat menjadi imam, tak sah dia berjamaahnya. Berarti dia kan bermakmum kepada imam yang kosong, gitu ya. Imamnya bukan Anda. Gitu, itu yang biasanya ibu-ibu yang kurang paham ingin bermakmum, tetapi tanpa memberikan isyarah kepada imamnya. Jadi kalau kita merasa diikutin oleh makmumnya, langsung rubah niat menjadi imam. Ada lagi? Yuk silakan. Iya. Ini orang Islam katanya piara anjing. Terus gimana katanya kalau udah gitu, tapi itu anjing bukan anjing biasa gitu, anjing anggora gitu, anjing yang dipelihara. Ya. Ya. Coba saya mau bertanya kepada ibu, anjing najis atau tidak? Kata siapa? Coba saya tanya, anjing itu ada nggak yang mengatakan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bahwa anjing itu najis? Tidak ada. Ada anjingnya Ashabul Kahfi yang dinobatkan anjing yang masuk surga. Betul ya? Saya tegaskan, di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis tidak ada yang mengatakan bahwa anjing itu najis. Yang mengatakan najis adalah Imam Syafi'i berdasarkan ijtihad dari sebuah hadis. Barang siapa yang wadahnya dijilat oleh anjing, maka harus dibasuh 7 kali, dicampur dengan debu atau dengan pasir. Kata Imam Syafi'i, logikanya, pikiran Imam Syafi'i, kalau harus dibasuh 7 kali, berarti anjingnya najis. Itu hanya pendapat Imam Syafi'i. Boleh benar, boleh tidak. Sementara Imam Maliki mengatakan selama tidak ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang menyatakan anjing itu najis, maka tidak boleh dikategorikan najis. Tetapi kalau dijilat, hukumnya tetap wajib dibasuh. Alasannya apa? Lita'abbudi, karena unsur ibadah di dalamnya. Paham Bu? Pertanyaannya sekarang, kalau ibu meyakini pendapatnya Imam Syafi'i itu najis, dan kebanyakan orang-orang NU itu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i bahwa anjing itu najis, kemudian dipegang oleh imam, kemudian imamnya menjadi imamnya melaksanakan sholat, kita menjadi makmum. Loh, barusan habis megang anjing anggora kok malah jadi imam ya? Wah, ini megang najis dia, tak sah makmumnya ibu. Paham Bu? Atau misalnya ibu punya anjing peliharaan, belinya 5 juta. Kecil sih, inak dilihat di rumah kan, dibawa ke kamar di kamar tidur dan lain sebagainya. Ibu langsung sholat, gitu ya, megang-megang langsung sholat. Kalau ibu mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ibu termasuk tidak sah melaksanakan sholat. Kenapa? Karena menyentuh najis. Sementara syarat sholat harus suci badan kita, tempat kita dari najis. Tetapi kalau ibu mengikuti pendapatnya Imam Maliki, beda lagi. Tetapi di dalam fikih tidak boleh talfik, mencampur adukan imam. Kalau saya wudunya ngambil Imam Syafi'i, kalau masalah anjing nanti ikut Imam Maliki aja lah. Tidak bisa dicampur-campur Bu. Kalau mau Maliki Maliki, kalau Syafi'i kecuali dalam keadaan darurah. Ibu misalnya melaksanakan ibadah haji dan umrah, wudunya batal, wudunya ngikutin Syafi'i. Tetapi kalau misalnya Pak Abdullah umrah harus menggunakan kain ihram,
ini kemudian berdempet-dempetan dengan orang India misalnya gitu ya, yang lawan jenisnya. Kalau ngikutin Imam Syafi'i nggak selesai-selesai nanti ihramnya, tawafnya, kan gitu ya. Itu boleh pindah imam. Pertanyaannya lagi, apakah wajib kita ngikutin 4 madhab itu? Kalau seandainya ada orang yang tak ngikutin Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Seperti Abu Bakar ngikutin Syafi'i tidak? Enggak kan? Yang penting Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Kalau kita sudah benar-benar paham Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau tidak paham, maka kita mengikuti pendapat para ulama yang lebih paham Al-Quran dan hadis, yang kita sebut kita mengikuti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hamdaniyah. Paham Bu? Nah, Ibu nih kalau sudah keluar nanti siapa tahu nanti dipanggil sama Mamah Dede Indosiar ke Jakarta misalnya gitu. Nanti kan di sana bertemu dengan saudara-saudara kita yang tidak sealiran dengan kita, yang tidak satu madhab dengan kita. Nah di situlah nanti kita baru tahu ternyata ada perbedaan-perbedaan. Kuncinya selama Tuhannya itu adalah Allah, Rasulnya adalah Nabi Muhammad, Al-Qurannya adalah Al-Quranul Karim, itu adalah saudara-saudara kita. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau menurut kita yang kita yakinin dari kalangan Syafi'iyah, yaudah kita amalkan yang Syafi'iyah, dan tidak harus pencak silat kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Paham Bu? Insyaallah. Jadi saya tegaskan lagi, masalah anjing, masalah dog ya, itu terjadi khilafiyah para ulama. Kalau ibu meyakini itu najis, berarti kalau langsung sholat berarti tak sah sholat. Paham Bu? Nah, seharusnya saya harus ngasih 1 materi saja ya. Tapi kalau ke mahasiswa itu memang harus banyak, karena mereka biar cakrawala pemikirannya biar paham. Tapi saya yakin karena di sini banyak para sarjana-sarjana ibu-ibu nih, kan banyak sarjana-sarjana. Ya, ini saya kira sudah melebihi dari mahasiswi. Dan juga S3 ya. Esteller ya. Cukup Bu? Oke, karena sudah jam 3 lewat. Kalau ada pertanyaan silakan disimpan dan bisa bertemu di don itu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.